apakah ini dia sedang memang ingin memicu satu reaksi dari orang-orang radikal untuk cari MYM. Menyatakan bahwa titiknya Yesus, ya, titiknya Yesus itu hanyalah aksesoris atau hanyalah pajangan semata, ya. Saya pendeta MYM, dan khusus dalam live streaming malam hari ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap dipolisikannya Julius HMC, Hidayah Mu'alaf Channel. Nah, yang mempolisikan itu adalah pendeta Mangapul Sagala. Dan hal ini sebetulnya saya sudah tahu sekitar 1 minggu lalu. Ya, tapi saya tidak mau buru-buru memberikan tanggapan. Saya akan perlu meneliti dulu. Pada dasarnya saya sendiri, ya, kalau itu masalah perdebatan teologis, masalah bahkan saling menyesatkan dalam hal agama, dalam hal teologi, ya, dalam hal apologetika, bagi saya urusan dengan polisi itu tak relevan, ya. Berurusan dengan polisi dalam konteks seperti itu tidak relevan, ya. Jadi saya perlu meneliti dulu, ya, apakah satu pelaporan itu hanya gara-gara karena masalah debat, ya. Oke, silakan. Orang mungkin sakit hati karena kalah debat, atau gara-gara dikatakan sesat pandangannya secara teologis, ya, lalu dia marah, ngamuk, lalu lapor polisi, ya. Kalau saya tidak setuju yang seperti itu. Ya, bagi saya dalam hal teologis, ya, dalam hal apologetika, dalam hal perdebatan yang semacam ini, ketika seseorang mempolisikan orang lain itu adalah satu tindakan yang bagi saya itu pengecut, ya, seperti itu. Nah, ini adalah posisi saya sehingga saya tidak buru-buru memberikan pendapat saya tentang pelaporan Pak Mangapul Sagala, tentang pelaporan, betul ya, pelaporan Pak Mangapul Sagala terhadap Julius HMC, ya. Nah, setelah saya meneliti, mendengarkan apa yang dikatakan Julius ini, dan juga saya mendengar dari Rudi Yohanes membahas ini juga, ya, karena baik Pak Mangapul maupun Rudi Yohanes ini keduanya itu diserang oleh Julius ini. Ya, seperti itu. Jadi setelah saya meneliti, saya mendengarkan baik-baik. Menurut saya apa yang dilakukan Julius ini itu bukan ranah perdebatan itu. Ya, dia tidak sedang mengcounter satu isu yang dilemparkan oleh Pak Mangapul. Ya, tidak, ya, dalam apa yang saya teliti itu tidak seperti itu. Juga waktu dia berbicara termasuk tentang Rudi Yohanes juga bukan sedang mengcounter, ya, satu poin daripada Rudi Yohanes, ya, bukan. Jadi saya tidak melihat ada isu tertentu yang diperdebatkan di sana. Ya, yang diperdebatkan atau semacam ada adu argumentasi seperti itu. Yang saya dengar itu kalimat-kalimat daripada Julius itu sebetulnya sudah menjurus kepada penyerangan pribadi, bahkan juga cenderung bicara suku, ya, yang kesannya memang sepertinya rasis, ya. Tapi nanti saya bahas ini juga, ya. Jadi sudah seperti sedang menyerang pribadi, menakut-nakuti, dan ini yang bagi saya problem serius, ya, problem serius yang perlu ditanggapi, ya. Jadi kata-kata atau bahasa Julius ini begini, ya, saya Bali gitu, ya. Saya tidak tahu, Julius ini kan orang Medan, ya. Arti bal-bali itu apa, ya? Bal-bali itu apa, saya tidak terlalu paham, ya. Atau itu diambil dari istilah Jawa, ya. Kalau Jawa itu bal-balan itu main bola, khususnya sepak bola, ya, main bola kaki. Ya, bal-balan itu, ya. Ada kalau orang bilang, yuk delok bal-balan, ya, delok bal-balan itu, ya, ayo nonton bal-balan, nonton sepak bola, ada Piala Dunia begitu, ya. Jadi kalau kira-kira maksudnya saya bal-bali
Rudi Yohanes atau saya bal-bali mengapul segala begitu ya. Dalam konteks seperti pengertian Jawa bal-balan bola, sepak bola itu, wah ini namanya kurang ajar saudara ya. Jadi ini artinya Pak Mangapul mau disepak-sepak begitu ya. Rudi Yohanes mau disepak-sepak sama Julius ini begitu. Ini istilah bal-bali ya. Lalu kemudian saya celup-celupkan di Danau Toba. Celup-celupkan di Danau Toba. Saya pikir kalau saya misalnya ya, anggaplah saya, lalu rambut saya dipegang oleh Julius ya. Lalu dia celup-celupkan saya di bak air. Ini kan mirip yang kita lihat di itu saudara. Di film-film itu ya. Kalau saya tidak salah Rudi Yohanes singgung ini juga ya. Tapi memang betul ya. Di film-film itu kalau orang ketemu musuhnya ya, lalu musuhnya itu tidak mau ngaku sesuatu yang diminta ya, ayo ngaku kamu, tidak mau ngaku saya dicelupkan. Begitu ya, wah dipukuli sampai berdarah lalu dicelup lagi. Sampai orang itu megap-megap di dalam air, diangkat lagi, mau ngaku tidak? Gitu ya. Kalau tidak mau ngaku saya celup lagi begitu. Wah itu kejahatan saudara. Nah di dalam pikiran saya kok ada semacam itu ya. Pun segala ini mau dicelup-celupkan di Danau Toba. Ya, Rudi Yohanes mau dicelup-celupkan di Danau Toba begitu. Ini sebetulnya tidak layak untuk dibicarakan ya. Kalau mau adu argumentasi ya, adu argumentasi saja. Ya, kalau debatnya konteksnya Islam Kristen ya karena Julius ini kan mualaf ya. Jadi sekarang Islam ya. Kalau tidak salah dulu Kristen apa dari mana ya? Dia kan mualaf jadi Islam. Jadi kalau mau memberikan pembelaan iman atas imannya yang sekarang ya, atau dia mungkin menyerang iman Kristen dalam konteks apologetika, saling berbalas argumentasi secara ilmiah dengan dasar-dasar yang rasional itu jauh lebih bagus ya, jauh lebih mulia ya ketimbang mengeluarkan kata-kata saya bal-bali, saya celup-celup ya begitu ya. Ini kata-kata yang saya kira tidak ada guna ya, kata-kata yang sia-sia saja, kata-kata yang justru menimbulkan kesan adanya kekerasan yang mungkin sedang dipikirkan atau bahkan direncanakan oleh Julius ini ya. Ya itu ya masalah dua kata itu ya yang saya tangkap ya, bal-bali dan celup-celup gitu. Mudah-mudahan saja istilah bal-bali itu bukan, atau maksud saya tidak sama dengan istilah bal-balan dalam bahasa Jawa ya. Kalau sama dan bal-balan itu memang maksudnya mau disepak-sepak ya begitu ya. Wah ini sudah sangat keterlaluan ya, sudah sangat keterlaluan. Lalu masalah yang berikutnya menampilkan foto ya. Foto STT Trinity ya. STT-nya Pak Mangapul Sagala ya. Ditampilkan begitu ya dalam konteks itu tadi bicara bal-balan, bicara celup-celup ya. Ini mau apa? Apakah ini maksudnya mau undang orang-orang radikal yang tidak suka dengan Kristen, tidak suka dengan pendeta untuk kemudian diam-diam datang ke sana lalu membunuh orang di sana? Atau sebagaimana Julius menjadikan orang di sana bal-balan, atau mereka semua mau digiring itu satu STT Trinity digiring ke Danau Toba lalu dicelup-celupkan di Danau Toba begitu. Ya ini kan kurang ajar ya. Ini kurang ajar. Ya jadi saya tidak tahu ini maksudnya. Yang jelas itu kalau saya pun itu digitukan, ini menimbulkan keresahan. Orang jadi berpikir kurang ajar ini maksudnya apa ini? Apa ini dia sedang memicu satu reaksi dari orang-orang radikal untuk mencari, misalnya kalau saya, apakah ini dia sedang memang ingin memicu satu reaksi dari orang-orang radikal untuk cari MYM dan mau mencelakakan MYM? Bisa, saudara, ini bisa. Itu bisa terjadi itu, saudara. Ya, ini namanya menakut-nakuti, sudah intimidasi ini. Dan intimidasi ini dalam satu sifat kekerasan begitu. Ya, yang sudah nyata dari kata-kata. Walaupun dianggap itu guyon, kata-kata kasar keras seperti itu tidak boleh jadi guyonan, saudara. Misalnya saya guyon ya. Kamu kalau macam-macam sama saya penggal kepala kamu. Tidak layak kata-kata seperti itu, tidak boleh itu. Ya, untuk apa itu? Memangnya kamu mau penggal kepala orang? Kalau kamu mau penggal kepala orang, kamu memang penjahat. Kamu kriminal dan layak untuk dipolisikan. Ya, jadi saya kira tidak relevan itu Julius bicara bal-balan, bicara bal-bali ya, bicara celup-celupkan lalu tampilkan foto STT ya. Saya kira sama sekali tidak pantas ya begitu. Ya, jadi kalaupun saya itu resah itu ya, walaupun saya sering berkata saya tidak takut begitu ya, tapi kalau ada orang ancam dengan kata-kata keras begitu, walaupun dia mungkin ngaku itu hanya main-main, hanya guyon, tapi orang mikir itu, ini apa maunya ini? Kemungkinan kedua,
Mungkin Julius ngaku atau memang dia niatnya main-main dan kata-kata itu. Bal-bali, celup-celup, tampilkan foto STT Trinity. Memang mungkin dalam pikirannya mau main-main begitu ya. Tapi permainannya itu bisa memicu orang-orang otak cekak, orang radikal yang suka bom sana bom sini, kemudian mencari pendeta yang dibuat mainan oleh Julius ini. Mencari tempatnya. Dan bisa ingin mencelakakan. Ini bahaya sekali, saudara. Ini Julius ini otaknya tidak ada ya. Ini otaknya cekak sekali ya. Tidak memikirkan akibat dari perkataannya itu seperti apa. Enak sekali bicara bal-bala, bal-bali, ya, celup-celup, tampilkan foto tempat orang lagi. Ini bahaya ini Julius ini. Ya, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, saya juga saya tidak persiapkan tadi. Saya juga itu pernah kontak-kontak dengan Julius walaupun tidak sering ya. Ya, Julius HMC ini, dan dia dulu pernah kontak saya untuk live bersama. Bukan live bersama ya. Ya mungkin live ya atau rekaman atau live saya sudah lupa ya. Itu dalam kasus apa dulu ya? Masalah tanpa ragi dulu ya. Karena saya mengkritik tanpa ragi. Karena bagi saya apa yang dikerjakan tanpa ragi itu bukan apologetika. Dia itu hanya menyerang-nyerang saja kan. Julius ini kemudian mungkin dia memanfaatkan kesempatan itu lalu minta saya untuk ayo kita live bersama Pak Muriwali, kita pikirkan katanya ya, kita pikirkan apa namanya itu, toleransi antar umat beragama di Indonesia ini katanya begitu. Ya saya pikir niatnya baik kalau begitu ya. Oke, saya memang tidak setuju model apologetika memaki-maki orang hanya menyerang-nyerang saja karena benci atau apa. Saya tidak suka yang kayak gitu. Saya mau adu argumentasi yang ilmiah. Ya jadi saya ikut, ya saya terima tawaran daripada Julius ini dan kami live. Dan itu video itu saya unggah juga di channel YouTube saya. Saya lupa judulnya itu apa ya. Merajut kebersamaan sebagai anak bangsa atau apalah begitu ya. Nah, kemudian kemarin dalam kasus Pak Saifuddin, kayaknya Julius WA saya lagi ada kok. Cuma saya tidak bisa buka sekarang ya. Saya tidak persiapkan tadi. Julius ini WA saya ingin membahas itu sama-sama saya katanya. Tapi saya selama ini sudah memperhatikan video-videonya dan saya putuskan dia bukan orang toleran. Dia bukan orang NKRI yang sejati. Bukan. Jadi saya tidak mau mencemari diri saya live sama-sama dia lagi. Ya, ada itu WA-nya, bukti WA-nya ada kok. Ya, ada. Itu dia WA saya. Mau ajak sama-sama saya live ya. Ya, karena dia ada beberapa nomor WA ya. Saya tidak tahu ada berapa begitu ya. Jadi kalau saya cari mungkin butuh waktu untuk cari untuk ketemu WA-WA-nya itu ya. Jadi saya tidak tangkapi saudara, saya tidak ini karena dia dalam video-videonya itu tidak ada argumentasi, itu hanya menyerang-nyerang Kristen, ya hanya apa namanya menjelek-jelekan Kristen ya. Jadi dia sebetulnya tidak berbeda dengan Yahya Waloni. Kalau di Kristen tidak berbeda dengan Paul Zhang itu, menurut saya ya, dia tidak beda dengan Paul Zhang. Apa bedanya? Ya, tidak ada beda. Jadi saya tidak sejalan dengan orang semacam itu. Ya, dulu saya salah paham, salah kira. Ya, waktu diajak pertama saya kira dia orang NKRI sejati, orang toleran. Ternyata kerjanya cuma memaki-maki Kristen tanpa ada argumentasi yang ilmiah. Ya, seperti itu. Nah, karena itu berdasarkan pengalaman saya kontak dengan dia live bersama juga, saya meneliti, saya melihat dia ini dalam konteks dia bicara Pak Mangapul dan juga Rudi Yohanes, dia bukan sedang memberikan argumentasi ilmiah. Kalau ada argumentasi ilmiah, lalu mungkin dia sisipkan kata-kata semacam itu sebagai semacam guyonan, ya orang mungkin masih bisa paham ya. Ya, tapi ada dibungkus ya dengan pembahasan yang berbobot dan ilmiah. Misalnya menanggapi isu apa dari Pak Mangapul atau dari Rudi Yohanes kan begitu. Ya, tapi ini tidak ada itu. Saya mendengarkan itu tidak ada itu. Dia cuma tunjukkan bahwa dia hebat, dia berani ya. Ya, tapi Rudi Yohanes sudah bongkar ya dalam videonya itu bahwa berani-berani apa? Pas Rudi Yohanes sudah ada di Parapat, baru dia ke sana kan begitu. Jadi saudara, berdasarkan semua ini saya memang menilai menganggap semua istilah-istilah keras ya yang ditujukan kepada Pak Mangapul maupun Rudi Yohanes itu bal-bali, celup-celup itu tidak dibungkus dengan argumentasi yang ilmiah dan bagi saya itu memang kata-kata mengandung kekerasan dan di sini Julius itu jelas salah ya. Maka kalau begitu Pak Mangapul polisikan dia, ya kalau saya sendiri Pak Mangapul punya hak untuk melakukan itu. Ya sebetulnya kalau hanya masalah debat, lalu
Pak Mangapul merasa disesatkan oleh Julius, lalu Pak Mangapul lapor polisi, wah saya pasti tidak setuju, saudara. Saya pasti akan langsung WA Pak Mangapul, ya karena kami sering kontak-kontak, berteman baik sekali kan. Kami kontak-kontak setiap waktu kan. Saya pasti kontak WA, ya. Kalau Pak Mangapul pun tidak setuju, pasti saya bahas di YouTube. Karena saya tidak setuju dengan masalah ajaran itu, ya, masalah kritik, masalah ajaran itu atau masalah teologis itu dibawa ke ranah hukum. Saya tidak setuju itu, saudara. Ya maaf itu ya. Pasal penistaan agama itu saya tidak setuju itu. Ya, tidak setuju itu. Ya, itu biarkan dalam ranah ilmiah sebetulnya, dalam debat-debat, diskusi-diskusi yang ilmiah. Tidak usah campur-campur masalah hukum, penistaan agama lah, apa segala macam. Ya, ya kalau sebetulnya konteksnya seperti itu, pasti saya WA Pak Mangapul. Tapi ini setelah saya perhatikan, Julius ini kurang ajar ini. Julius ini memang dia, entah dia mungkin niatnya main-main atau bukan, tapi yang jelas kata-katanya itu adalah kata-kata kekerasan yang menyebabkan pihak-pihak yang dituju merasa terintimidasi dan juga mungkin merasa tidak aman. Saya sudah katakan tadi, kalau itu ditujukan pada saya, mungkin saya akan merasa tidak nyaman dan mungkin juga memikirkan untuk melaporkan ke polisi. Khawatir aja kan, siapa tahu kita keluar nanti tiba-tiba ada orang saja yang tusuk kita kan, gara-gara omongan daripada ini, Julius. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan saya memang Pak Mangapul punya hak untuk melaporkan dia. Ya, tadi juga saya mendengarkan video Pak Deki ya. Saya iseng-iseng dengarkan ya. Karena singkat saya dengar semuanya mengenai kasus ini juga ya. Saran Pak Deki begini. Sebaiknya sekarang sebelum terlalu itu masalahnya, maksudnya sebelum diproses di kepolisian, ya sudah ada pelaporan ya. Sebelum ada pemanggilan polisi, sebaiknya Julius ini rendah hati, minta maaf secara terbuka terhadap Pak Mangapul ya, dan bisa menyelesaikan ya dengan rendah hati begitu. Ya saya kira ini ide bagus ya. Kalau Julius ini mau, ya kalau mau rendah hati ya menyelesaikan. Karena ini salah ini. Ini bukan adu argumentasi dia itu. Ya cuma hanya mengungkapkan saja kata-kata kekerasan dan kata-kata kekerasan semacam itu. Mungkin dia menganggap dia sudah sangat hebat, sudah sangat berani ya. Ya seperti itu. Jadi ya saran Pak Deki saya kira bisa diikuti ya. Saya kira kalau dia minta maaf dengan tulus, dengan ini, Pak Mangapul juga pastilah akan ya mengampuni ya. Karena kita orang Kristen ya, sebagaimana Pak Deki katakan juga tadi, kita prinsip mengampuni itu sangat-sangat kental sekali. Kita orang Kristen ya. Mengampuni musuh kata Tuhan Yesus ya. Tetapi kalau seseorang musuh justru ingin mencelakakan dan membuat tidak nyaman, tidak aman, ya memang bagi saya harus diselesaikan polisi ya, daripada timbul korban yang tidak diinginkan atau tidak diperlukan. Seperti itu. Nah, ini tanggapan saya, saudara ya, mengenai pelaporan polisi terhadap Julius Hidayah Mu'alaf Channel. Ya, semoga Julius ini bertobat. Ya, kalau engkau Islam, ajarkan iman Islammu, tujukan keindahan iman Islammu itu apa. Itu lebih penting bagi engkau sebagai orang Islam. Ketimbang hanya serang-serang Kristen ya, lalu keluarkan kata-kata yang mengandung kekerasan seperti itu. Ya, seandainya Pak Mangapul ini orang Islam dan kamu Kristennya, saya sudah dari kemarin-kemarin kamu ditangkap polisi. Jelas ya? Ya, saya belajar, saya bukan omong kosong jadi ya. Belajar dari kasus MKC, Yahya Waloni. Ya, kan kita lihat Abdul Somad mana? Kapan ditangkap Abdul Somad itu? Abdul Somad kan tidak ditangkap-tangkap kan? Ya, sampai sekarang. Tapi dia kalau dalam konteks hukum Indonesia mengenai pasal penodaan agama, Abdul Somad itu sudah menodakkan agama Kristen. Tapi kan nggak ditangkap-tangkap. Yahya Waloni saja bebas bertahun-tahun, kemudian akhir-akhir saja ditangkap dan masuk penjara sekitar 6 bulan atau 7 bulan ya. Sangat-sangat singkat. MKC, wah lama sekali. Dan divonis 10 tahun penjara atau berapa itu. Makanya Julius, ya, kalau kamu yang Kristen, Pak Mangapulnya yang Islam, kamu bilang Pak Mangapul celup-celupkan Danau Toba, bal-bali begitu, sudah masuk penjara kamu itu. Jadi mari kita gentle, mari kita fair ya. Kalau mau bertanding secara fair. Kalau mau bermain secara fair ya. Secara gentle begitu ya. Secara sportif. Seperti itu. Karena engkau mayoritas lalu seenak-enaknya saja memaki-maki, mengancam-ancam, menggunakan kata-kata kekerasan seperti itu. Ya, maka Pak Mangapul punya hak melaporkan Anda ke polisi. Ya, walaupun mungkin tidak secepat jikalau seandainya Pak Mangapul Islam, kamu yang Kristen. Ya, itu akan cepat sekali kamu diproses. Ya, tapi
saya kira Pak Mangapul sudah mengambil langkah yang tepat, ya. Karena ini sangat berbahaya kata-katanya. Ya, jadi Julius, ya, mudah-mudahan kamu mendengar video ini, karena kamu juga sering ambil-ambil comot-comot video saya untuk mendukung seranganmu terhadap orang-orang Kristen yang lain, ya, seperti seranganmu terhadap Saifuddin atau yang lainnya. Ya, engkau comot-comot video saya kan? Ya, mudah-mudahan engkau dengar video saya ini. Ya, minta maaf lah, selesaikan dengan Pak Mangapul, ya. Pak Mangapul akan, saya percaya, mengampuni kamu, ya. Tapi kalau kamu keras kepala, Pak Mangapul tidak salah meneruskan proses hukum ini, biar hukum yang selesaikan. Karena kamu mengeluarkan kata-kata yang keras, ya, yang mengintimidasi, membuat orang takut. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam live streaming saya ini. Mudah-mudahan Julius ini mendengar, ya, dan mudah-mudahan semua kita boleh mendapatkan pencerahan. Ya, untuk Pak Mangapul juga, ya, biarkanlah itu tim Pak Mangapul mengurus, ya, masalah itu. Pak Mangapul fokus untuk terus mengajar, untuk terus berapologetika, ya, untuk terus menyampaikan kebenaran. Ya, saya kira itu saja saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.